Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, khususnya kelompok 2, akan sedikit mendiskusikan materi tentang pendidikan jasmani dalam berbagai budaya dan praktek pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayana Mira dari Penjas 24I. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani dalam berbagai budaya. Di berbagai belahan dunia, pendidikan jasmani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas fisik, tetapi juga dengan nilai-nilai tradisi dan identitas masyarakat. Pendidikan jasmani di budaya Barat. Di negara-negara Barat, pendidikan jasmani biasanya dianggap sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan. Fokus utamanya adalah pada pengembangan keterampilan motorik, kesehatan fisik, dan kerjasama. Melalui olahraga tim seperti sepak bola, basket, dan atletik, siswa diajarkan pentingnya kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan gaya hidup sehat, seperti mendorong anak-anak untuk aktif dan menjaga kesehatan mereka. Selain aspek fisik, pendidikan jasmani di Barat juga berfungsi sebagai platform untuk mengembangkan keterampilan siswa. Siswa belajar berinteraksi dan berkompetisi dengan teman sebaya, yang membangun rasa persahabatan dan komunitas. Dengan demikian, pendidikan jasmani tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga pada pengembangan sosial dan emosional. Baik, saya akan menjelaskan pendidikan jasmani di budaya Asia. Di Asia, pendidikan jasmani seringkali mencerminkan warisan budaya dan tradisi lokal. Misalnya di Tiongkok, seni bela diri seperti Tai Chi, Kung Fu tidak hanya berfungsi sebagai olahraga, tetapi juga praktik spiritual yang mendalami filosofi dan keseimbangan hidup. Melalui latihan ini, individu tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik tetapi juga mengembangkan disiplin mental dan ketenangan. Di Jepang, pendidikan jasmani juga mencakup aktivitas seperti judo dan kendo yang mengajarkan nilai-nilai kehormatan, rasa hormat, dan kontrol diri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan jasmani di Asia seringkali lebih dari sekedar fisik. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Maulana Alif Reza dari kelas Penjas 24I ingin menjelaskan tentang pendidikan jasmani di budaya Afrika. Dalam budaya Afrika, pendidikan jasmani seringkali terjadi dengan tradisi dan praktik masyarakat. Banyak permainan dan tarian tradisional melibatkan gerakan fisik yang dinamis, yang bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat ikatan sosial. Misalnya tarian kelompok dalam upacara adat sering melibatkan seluruh komunitas, memperkuat identitas budaya, dan memperkuat hubungan sosial. Kegiatan fisik dalam konteks ini juga sering kali berfungsi sebagai metode untuk mentransfer nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Dengan cara ini, pendidikan jasmani di Afrika tidak hanya tentang kebugaran fisik saja, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat komunitas dan budaya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pendidikan jasmani di budaya pribumi. Pendidikan jasmani di kalangan masyarakat pribumi seringkali terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, seperti berburu, memancing, dan berkebun. Hal ini mendidik individu tentang hubungan mereka dengan alam dan lingkungannya. Kegiatan fisik ini juga seringkali diwarnai dengan nilai-nilai spiritual, di mana individu diajarkan untuk menghargai dan merawat alam. Ini menunjukkan bahwa pendidikan jasmani di kalangan masyarakat tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga menekankan hubungan spiritual dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo dari kelas 24I. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani memiliki peranan yang vital dalam mengembangkan fisik dan sosial siswa. Pendidikan inklusif menekankan pentingnya menciptakan lingkungan
belajar yang ramah dan setiap individu, terlepas dari latar belakang, kemampuan fisik, atau tantangan yang mereka hadapi. Konsep pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang sama. Dalam konteks pendidikan jasmani, ini berarti merancang program yang dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas fisik, sensorik, atau intelektual. Prinsip dasar pendidikan inklusif adalah menghargai keragaman dan mempromosikan partisipasi aktif di mana semua siswa dapat belajar satu sama lain dan berkembang bersama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irham Septianugraha akan melanjutkan pematerian. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, pengembangan sosial dan emosional. Pendidikan jasmani yang inklusif memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun hubungan. Hal tersebut mengembangkan empati, toleransi, dan rasa saling menghormati di antara siswa yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Yang kedua, peningkatan keterampilan fisik. Dengan menyediakan berbagai aktivitas fisik yang dapat diakses, siswa dengan kebutuhan khusus dapat meningkatkan keterampilan motorik mereka. Pendidikan jasmani yang inklusif mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk olahraga dan permainan, yang tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang selanjutnya yaitu ada keterlibatan dalam komunitas. Pendidikan jasmani yang inklusif juga membuka peluang bagi siswa untuk terlibat dalam komunitas yang lebih luas, seperti klub olahraga atau kegiatan ekstrakurikuler. Ini membantu mereka merasa lebih terhubung dan memiliki rasa kepemilikan dalam komunitas sekolah. Sekian. Perkenalkan, nama saya Piki Lamisapari dengan nomor NPM 242191111314. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari pemateri sebelumnya. Tantangan dalam implementasi. Meskipun banyak manfaatnya, implementasi pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi: 1. Kurangnya pelatihan guru. Banyak guru pendidikan jasmani mungkin tidak memiliki pelatihan yang mungkin menangani siswa dengan disabilitas. Nah, yang kedua, sarana dan prasarana. Fasilitas olahraga yang tidak ramah untuk semua siswa, seperti aksesibilitas yang terbatas bagi penyandang disabilitas, dapat menjadi penghalang. Sekolah perlu berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukung partisipasi semua siswa. Dan yang terakhir ialah stigma dan stereotip. Siswa dengan kebutuhan khusus sering menghadapi stigma dan stereotip yang dapat menghalangi partisipasi mereka. Membangun kesadaran dan pemahaman di antara siswa dan staf tentang pentingnya inklusi adalah langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Nah, kesimpulannya ialah pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani ialah langkah penting menuju pendidikan yang adil dan setara bagi semua siswa. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan ramah, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, belajar, dan berkontribusi dalam masyarakat. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, manfaat dari pendidikan inklusif jauh lebih besar dengan komitmen bersama dari pendidik, sekolah, dan juga masyarakat. Pendidikan jasmani dapat menjadi sarana untuk memperkuat inklusi dan keberagaman di sekolah, menciptakan generasi yang lebih empati dan terampil. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila kekurangannya penerangan dalam materi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.